saja, spoiler. Noni mendorong Mae hingga jatuh ke kolam renang. Mae yang tidak bisa berenang berteriak minta tolong. Tetapi Noni dan teman-temannya malah membiarkan. Melihat Mae yang sudah kehabisan napas, barulah teman-teman Noni membantunya naik ke permukaan. Noni memperlihatkan watak aslinya. Di depan Mae, Noni mengaku kalau dia sangat kesal pada Mae. Karena sejak kehadiran Mae di sekolah, seluruh perhatian tertuju padanya, termasuk perhatian Jaka. Noni mengaku sangat mencintai Jaka dan berharap Jaka akan membuka hatinya. Tapi gara-gara Mae, Jaka malah mengumumkan pada semua orang kalau dia tidak pernah setuju dengan pertunangan antara Noni dan Jaka. Mae pun mengaku pada Noni bahwa ia tidak tertarik pada Jaka. Tapi Noni tidak percaya. Dia malah menghadiahi Mae dengan sebuah tamparan. Dan terus memaksa Mae untuk mengaku kalau Mae tengah berusaha mencuri Jaka darinya. Pembulian tidak hanya sampai di situ. Teman-teman Noni langsung mengeroyok Mae. Tamparan demi tamparan mendarat di pipi Mae. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka merekam aksi pembulian ini. Untunglah Mamat dan Oneng segera datang untuk menolong Mae dan merebut HP yang merekam aksi pembulian ini. Mamat yang kesal langsung mencengkram tubuh Noni dan ingin memukulnya, tetapi dicegah oleh Mae. Mae malah menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab dari masalah ini. Melihat luka-luka yang diderita oleh Mae, Mamat dan Oneng ingin segera membawa ke rumah sakit, tetapi ditolak oleh Mae. Bahkan Mae melarang Mamat untuk menyentuhnya dan membiarkannya pulang sendiri. Kepercayaan diri Mae hancur akibat ulah Noni dan teman-temannya, yang membuat Mae kembali teringat masa kecilnya waktu dihina jelek. Bahkan Mae sampai memakai tas karton untuk menutupi wajahnya. Mae tak menyadari kehadiran Jaka hingga Jaka menegurnya. Jaka yang cemas karena melihat Mae kembali seperti dulu menanyakan keadaan Mae. Tapi Mae berbohong dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Jaka pun langsung membuka tas karton tersebut dan terkaget melihat wajah Mae ada tanda merah bekas tamparan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Jaka. Mae pun hanya bisa menangis di pelukan Jaka tanpa mengatakan siapa pelakunya. Mae berniat untuk berhenti sekolah. Tapi Jaka meyakinkan Mae bahwa terluka itu memang tidak enak. Tapi hal itu yang membuat kita jauh lebih kuat. Jaka pun berjanji pada Mae, siapa yang berani mengganggu Mae, dia akan berhadapan dengan Jaka. Jaka mengantar Mae pulang. Setibanya di rumah, mereka mendapati Mamat sudah menunggu Mae. Mae terlihat takut melihat Mamat. Sejak melihat Mamat ingin memukul Noni. Tapi Mamat berusaha menjelaskan kalau dia melakukan hal itu karena dia sangat marah atas perbuatan Noni dan teman-temannya. Mamat menjadi merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf atas sikap kasarnya. Mae pun mengucapkan terima kasih karena Mamat telah menolongnya tepat waktu. Mamat ingin mengobati luka Mae, tapi Mae langsung menolak dan berkata kalau dia akan meminta ayahnya saja untuk mengobatinya. Mae yang bertindak tidak wajar untuk menyembunyikan luka-lukanya malah membuat Pak Adam menjadi curiga. Pak Adam memaksa Mae untuk memperlihatkan wajahnya dan langsung kaget mendapati pipi Mae ada luka. Wawan menduga hal itu dilakukan oleh Jaka, dan dia bersumpah akan menghajar Jaka. Tapi Mae langsung membela Jaka dengan berkata bahwa Jaka bukan pelakunya. Pak Adam yang marah besar meminta Mae untuk memberitahu siapa pelakunya. Dan Pak Adam pun melarang Mae untuk pergi ke sekolah lagi. Tapi Mae berusaha menenangkan
dan memberitahu Pak Adam kalau dia akan kembali sekolah dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dengan berat hati, Pak Adam pun membiarkan Mae kembali ke sekolah. Tapi dengan sebuah catatan, Mae tidak boleh lagi dapat masalah. Keesokan hari di sekolah, Mamat dan Oneng menonton video dari pembulian Mae. Oneng berencana untuk memposting video tersebut agar semua orang tahu tentang sifat asli dari Noni. Mamat pun langsung menyetujuinya. Setelah video itu terposting, Jaka menontonnya dan langsung melabrak Noni. Noni berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia melakukan semua itu karena sangat mencintai Jaka. Pertengkaran hebat terjadi antara mereka berdua. Hingga puncaknya, Jaka tidak mau berteman lagi dengan Noni. Mengetahui video itu diupload oleh Oneng dan Mamat, Mae langsung ngomel. Tapi Oneng merasa apa yang dilakukannya ada baiknya. Buktinya dia mendengar tentang kejadian Noni yang dilabrak oleh Jaka di hadapan semua orang. Saat hendak pulang, Oneng mendapati seorang pria berdiri di luar pagar dan terus-menerus melihat ke arah Mae. Mae tentu menjadi takut karena dia tidak mengenal pria itu. Tapi Oneng berusaha menenangkan Mae karena melihat dari penampilannya, pria itu sepertinya tidak berbahaya. Pria itu terus membuntutinya. Bahkan sampai Mae naik bis, pria itu pun ikut. Tapi untung ada Jaka yang dari tadi sengaja membuntuti Mae dan menjaga dari pria asing tersebut. Jaka penasaran, siapa pria itu? Apakah teman Mae? Tapi Mae berkata bahwa dia tidak kenal. Jaka berusaha mengecoh pria tersebut dengan cara menyeret Mae keluar dari bis. Dan usaha itu berhasil membuat Mae tidak dibuntuti. Tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang. Jaka yang sigap langsung menyeret Mae ke tepi dan melabrak si pengemudi. Si pengemudi yang tidak terima juga marah, dan jadilah kedua pria itu saling berkelahi. Gara-gara masalah ini, Jaka langsung dibawa ke kantor polisi. Tapi tak sampai ditahan, karena berkat bantuan seorang pengacara, ia bisa keluar dengan cepat. Mereka duduk sejenak, di mana Mae membantu mengobati luka-luka dari Jaka. Jaka sedikit manja, mengeluh sakit, tapi langsung diprotes oleh Mae. Mae berkata bahwa si pengemudi yang Jaka hajar pasti terluka lebih banyak daripada Jaka. Mae terus mengomel, sampai-sampai membuat Jaka protes dan mengancam. Kalau Mae tidak berhenti mengomel, maka dia akan menciumnya. Seketika Mae langsung tutup mulut. Di balik sikap kasar Jaka, ternyata dia sangat menyukai tempat yang tenang. Tapi Mae tidak percaya. Mae pun masih bertanya-tanya kenapa Jaka selalu suka mencari masalah. Jaka mengaku bukan dia yang suka mencari masalah. Hanya saja dia tidak bisa tinggal diam setiap kali melihat ada masalah. Dan satu-satunya cara yang ia ketahui untuk mengatasi masalah adalah dengan kekerasan. Mae pun semakin penasaran apa yang membuat Jaka menjadi seperti itu. Dan cerita pun kembali ke masa lalu. Dulu, saat Jaka masih kecil, dia mempunyai seorang adik. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang, dan adiknya ketabrak. Adiknya Jaka meninggal seketika. Sementara si pengemudi melarikan diri dan tidak pernah tertangkap. Jaka yang menyaksikan kejadian itu tapi tak bisa berbuat apa-apa. Dan kembali ke masa sekarang, atas kejadian itu yang membuat Jaka memutuskan untuk menjadi orang yang kuat sebagai kompensasi atas rasa bersalahnya karena tidak bisa melindungi adiknya. Malam hari saat Mae pulang ke rumah, dia mendapati Mamat sedang ada di rumahnya.
Mamat memperlihatkan sesuatu pada Pak Adam. Dan gara-gara itu Pak Adam langsung mengomeli Mae. Mae heran, memangnya dia melakukan apa? Pak Adam pun lalu memperlihatkan video rekaman saat Jaka berkelahi dengan seorang pengemudi. Pak Adam tidak ingin anaknya bergaul dengan seorang pembuat onar. Mae pun menjelaskan tentang kejadian sebenarnya, bahwa Jaka adalah orang yang menyelamatkannya karena dia hampir tertabrak mobil. Tapi Pak Adam tak ingin mendengar penjelasan dari Mae. Dia pun tetap meminta agar Mae berhenti bergaul dengan Jaka. Kesal dengan ayahnya, Mae langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar, dia langsung curhat di situs bebek buruk rupa. Tapi teman-teman online Mae malah lebih mendukung sikap dari ayahnya Mae, yang melarang Mae untuk bergaul dengan Jaka. Tapi Mae terus membela Jaka. Sampai-sampai mereka menjadi penasaran, apakah Mae menyukai Jaka? Mae tentu menyangkal. Dia membela Jaka karena Jaka sebenarnya bukan orang jahat. Lalu teman-temannya bertanya lagi, bagaimana perasaan Mae terhadap Mamat? Jangan-jangan Mae menyukai kedua pria tersebut. Keesokan harinya, Mamat mengajak Mae untuk piknik berdua. Di sana dia bertanya, apakah Mae bahagia saat bersamanya? Mae menjawab tentu, karena Mamat adalah temannya. Mamat kecewa, karena Mamat merasa ingin lebih dari sekedar teman. Mamat pun ingin mendengar pengakuan dari Mae sekali lagi, karena yang waktu itu bukan dia orang yang ada di depannya. Tapi Mae ragu. Mamat yang kecewa memutuskan untuk tidak memaksa Mae jika Mae tidak siap. Malam hari, Mamat mengantarkan Mae pulang. Mamat melaporkan segala kegiatannya kepada Pak Adam, yang langsung diapresiasi dengan segala pujian. Saat Mae kembali ke kamar, dia malah mendapati Jaka sedang berbaring santai di kasurnya. Mae langsung panik dan berusaha memaksa Jaka untuk keluar. Namun usahanya gagal. Mae pun menceritakan pada Jaka kalau ayahnya melarang untuk bergaul dengan Jaka. Tapi dengan santainya, Jaka bilang kalau aturan dibuat untuk dilanggar. Kehadiran Jaka di kamar Mae ternyata untuk menanyai apakah Mae senang jalan bersama dengan Mamat. Karena kesal ditanyai masalah sepele itu, Mae berkata kalau ia senang. Mamat membuatnya tertawa sepanjang hari. Jaka menjadi cemburu dan bertanya pada Mae apakah Mae pernah merasa senang saat bersamanya. Mae langsung menjawab tidak pernah. Jaka selalu membuatnya cemas, orang yang selalu membuat sakit kepala. Mendengar jawaban tersebut, Jaka tersenyum senang. Jadi Mae mengkhawatirkannya. Puas mendapatkan jawaban yang diinginkan, Jaka akhirnya pulang. Keesokan harinya di sekolah, Mae dan Oneng membahas tentang dua pria yang mengejar cinta Mae. Mae mengaku kalau sekarang dia tidak yakin dengan perasaannya pada Mamat. Tapi dia juga bingung dengan perasaannya pada Jaka. Tentu Oneng tidak setuju kalau Mae menyukai Jaka. Mae harus jauh mungkin menghindari Jaka. Oneng pun berusaha meyakinkan Mae kalau Mamat itu adalah pilihan yang tepat. Selain baik, tampan, juga perhatian. Pujian yang dilontarkan oleh Oneng malah membuat Mae curiga. Jangan-jangan Oneng menyukai Mamat. Oneng langsung menyangkalnya dan bersikeras kalau dia hanya ingin menyatukan Mamat dengan Mae. Tapi Mae tidak percaya. Saat Mae hendak pulang, pria asing yang diam-diam mengikuti Mae muncul kembali. Kali ini dia bahkan tidak repot-repot membuntuti Mae dan langsung menghadang Mae. Jaka datang tepat waktu. Saat itu juga langsung menarik pria tersebut dan hampir menghajarnya. Pria itu langsung memperkenalkan namanya dan memberitahu Mae bahwa dia dan Mae dulu pernah sekolah bersama.
Dia juga salah satu anak yang dulu pernah mengejek Mae, yang membuat Mae trauma. Pria yang bernama Ferry itu mengaku kalau dia sengaja menunggu Mae di depan gerbang sekolah, karena dia ingin meminta maaf atas apa yang pernah diperbuat terhadap Mae. Ferry berkata bahwa perbuatannya dulu mengejek Mae hanyalah bercanda. Mungkin bagi dia bercanda, tapi bagi Mae, semua itu sangat menderita. Sampai-sampai dia mengurung diri di dalam kardus selama beberapa tahun. Ferry pun terus meminta maaf pada Mae dan berkata, "Kenapa kau bisa memaafkan Mamat, tapi aku tidak?" Hah? Mamat? Apa hubungannya dengan Mamat? Mau tahu kelanjutannya? Kita tunggu saja episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.